Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alsifa Delia Wahono, NRP 5822321439 dengan program studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang protein. Nah, di sini kita bisa melihat deskripsi dari protein itu apa. Protein merupakan molekul kompleks yang terdiri dari rantai panjang asam amino yang saling berhubungan. Masing-masing protein memiliki fungsi dan struktur yang unik. Kemudian, protein ini terdiri dari rantai asam amino yang relatif pendek dibandingkan dengan protein yang lebih besar atau kompleks. Protein pada umumnya memiliki sekitar 50 hingga 100 asam amino dalam rantainya. Meskipun ukurannya lebih kecil, protein singkat tetap dapat memainkan peran penting dalam berbagai proses biologis. Mereka dapat berfungsi sebagai enzim, regulator gen, faktor pertumbuhan, atau sebagai bagian dari struktur seluler. Kemudian, di sini kita bisa melihat apa aja ciri-ciri protein itu. Ciri-ciri protein di sini terdapat 8. Yang pertama, komposisi kimia. Nah, komposisi kimia itu protein yang terdiri dari rantai panjang asam amino yang terhubung satu sama lain. Yang kedua, struktur tersier. Struktur tiga dimensi yang disebut struktur tersier. Struktur ini ditentukan oleh interaksi kimia antara asam amino yang membentuk rantai protein. Kemudian, yang ketiga itu adalah struktur kuartener. Nah, beberapa protein terdiri dari lebih dari satu rantai polipeptida yang disebut subunit. Kemudian yang keempat itu adalah fungsi biologis. Di sini tuh fungsi biologis memiliki berbagai fungsi dalam organisme. Beberapa protein berperan sebagai enzim yang mengatur reaksi kimia dalam sel. Kemudian yang kelima, keanekaragaman. Ada ribuan jenis protein yang berbeda dalam organisme yang berbeda. Keanekaragaman ini terjadi karena variasi dalam urutan asam amino dan struktur tiga dimensi protein. Kemudian yang keenam itu ada denaturasi. Protein dapat mengalami denaturasi, yaitu kehilangan struktur tiga dimensinya yang normal. Hal ini bisa terjadi akibat suhu ekstrim, pH yang ekstrim, paparan bahan kimia tertentu, atau tekanan mekanik. Kemudian yang ketujuh itu ada sifat asam dan basa. Asam amino yang membentuk protein dapat memiliki gugus yang bersifat asam atau basa. Kemudian yang terakhir atau kedelapan yaitu interaksi dengan ligan. Protein dapat berinteraksi dengan molekul lain. Nah, di sini kita bisa melihat struktur dari protein. Struktur dari protein itu terdapat 3. Yang pertama struktur primer, yang dimana struktur primer itu adalah urutan asam amino dalam rantai polipeptida. Yang kedua struktur sekunder, yang dimana struktur sekunder mengacu pada pola tata letak lokal yang diadopsi oleh rantai polipeptida. Kemudian yang terakhir itu adalah struktur tersier, yang dimana struktur tersier adalah tata letak tiga dimensi lengkap dari seluruh rantai polipeptida. Kemudian di sini kita bisa melihat apa saja sifat fisikokimia dari protein itu. Di sini terdapat 7 sifat fisikokimia dari protein. Yang pertama adalah komposisi asam amino, yang kedua kelarutan, yang ketiga struktur tiga dimensi, yang keempat stabilitas, yang kelima adalah interaksi protein ligan, kemudian yang keenam adalah aktivitas enzim, dan yang ketujuh adalah daya serap cahaya. Nah, di sini kita next ke klasifikasi serta metode uji tentang protein. Di sini kita bisa melihat klasifikasi serta metode uji tentang protein itu dapat dilakukan berdasarkan fungsinya, struktur tiga dimensinya, atau keberadaannya dalam organisme tertentu. Metode uji yang digunakan untuk menganalisis protein mencakup teknik pemurnian, pemodelan struktur, dan karakterisasi fungsional. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari materi tentang protein ini. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.